Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Falfatariu dengan NIM 2210511083 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengeluarkan hasil dari proyek UAS mata kuliah metode penelitian, yaitu membuat proposal skripsi penelitian dengan tema ilmu komputer. eh, Ilmu yang saya, maaf, judul yang saya angkat yaitu segmentasi kepuasan penggunaan layanan Shopee melalui analisis klaster menggunakan algoritma K-means. Baik untuk eh, pendahuluan, jadi pertumbuhan pesat di industri e-commerce, khususnya peran utama Shopee sebagai platform belanja online, menekan pentingnya kepuasan pengguna dalam kesuksesan jangka panjang. Faktor-faktor kompleks seperti kenyamanan berbelanja, keamanan transaksi, dan kualitas layanan mengaruhi pengalaman pengguna di Shopee. Meskipun karakteristik tersebut memainkan peran kunci dalam pembentukan persepsi pengguna, masih ada kesenjangan pengetahuan tentang faktor-faktor yang secara spesifik mengaruhi kepuasan pengguna di Shopee. Penelitian ini yang menggunakan metode analisis cluster dengan algoritma K-means bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi kepuasan pengguna di Shopee. Diharapkan memberikan wawasan baru yang diperlukan untuk memperkuat pemahaman dan memberikan pedoman bagi peningkatan layanan di masa depan. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah di saya bacakan sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana segmentasi kepuasan pengguna terhadap layanan Shopee dapat diidentifikasi dan dianalisis. Kemudian rumusan yang kedua, apa saja faktor-faktor utama yang memengaruhi kepuasan pengguna terhadap layanan Shopee. Dan rumusan yang ketiga, bagaimana pengelompokan pengguna dapat dilakukan menggunakan analisis cluster atau K-means untuk memahami pola kepuasan pengguna terhadap layanan Shopee. Terus selanjutnya, hipotesis. Dalam penelitian ini, beberapa hipotesis yang diajukan yaitu terdapat beberapa kelompok pengguna yang dapat diidentifikasi berdasarkan pola kepuasan mereka terhadap layanan Shopee. Kemudian, hipotesis yang selanjutnya, faktor-faktor seperti kemudahan pengguna, kualitas layanan, dan keamanan transaksi akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna Shopee. Kemudian yang terakhir, analisis cluster menggunakan algoritma K-means akan membantu pengelompokan pengguna ke dalam segmen berbeda berdasarkan tingkat kepuasan mereka terhadap layanan Shopee. Untuk tujuan penelitian, yaitu antara lain untuk mengidentifikasi segmen atau kelompok pengguna berdasarkan tingkat kepuasan mereka terhadap layanan Shopee. Kemudian tujuan yang berikutnya itu untuk menganalisis faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap kepuasan pengguna terhadap layanan Shopee. Dan untuk yang selanjutnya itu untuk mengaplikasikan algoritma K-means dalam analisis cluster untuk memahami pola kepuasan pengguna terhadap layanan Shopee. Untuk manfaat penelitian ini yaitu untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada Shopee dalam memahami preferensi dan kebutuhan pengguna untuk meningkatkan layanan yang disediakan. Menyediakan kontribusi dalam literatur mengenai kepuasan pengguna di industri e-commerce, khususnya dalam konteks platform Shopee. Memberikan dasar bagi penelitian lanjutan dan pengembangan strategi untuk meningkatkan kepuasan pengguna dalam layanan e-commerce. Kemudian bagian selanjutnya tinjauan pustaka. Untuk isi dalam tinjauan pustakanya itu ada landasan teori. Jadi landasan teori yang saya gunakan yaitu antara lain ada istilah dari kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna itu merupakan tingkat kesenangan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh pengguna terhadap suatu produk atau layanan yang digunakan. Kepuasan pengguna dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas, harga, fitur, desain, kinerja, keamanan, kemudahan, dan lain-lain. Kepuasan pengguna dapat diukur dengan menggunakan dengan berbagai metode seperti survei, wawancara,
observasi, atau eksperimen. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mengukur puasan pengguna adalah metode End User Computing Satisfaction atau EUCS yang terdiri dari 5 dimensi yaitu content, accuracy, format, ease of use, dan timeless. Kemudian teori yang saya gunakan yaitu saya akan menjelaskan teori Shopee. Jadi apa itu Shopee? Di Indonesia, belanja online adalah salah satu aktivitas yang sudah melekat pada masyarakat. Salah satu aplikasi belanja online yang terkenal adalah Shopee. Sesuai survei yang dilakukan oleh The Asian Parent tahun eh, pada bulan Desember tahun 2017, Shopee menduduki peringkat pertama sebagai aplikasi yang banyak dipilih oleh para ibu di Indonesia sebesar 73%, yang diikuti oleh Tokopedia sebesar 54%. Ini berdasarkan marketing interaktif tahun 2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Shopee merupakan salah satu aplikasi belanja online terbesar dan terkenal yang ada di Indonesia. Terbukti dengan Shopee yang memenangkan The Indonesian Netizen Brand Choice Award 2017 untuk kategori belanja online. Penghargaan ini diadakan oleh Warta Ekonomi pada tahun 2017. Kemudian eh, teori yang selanjutnya itu ada data mining. Data mining adalah proses penentuan dan pengekstrakan pola yang berguna, pengetahuan baru, serta informasi yang tersembunyi atau tidak struktur dari sejumlah data besar. Tujuan utama dari data mining adalah untuk mengungkap wawasan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan lebih baik. Dengan memanfaatkan berbagai teknik dan algoritma statistik serta komputasi yang canggih. Data mining membantu dalam menganalisis dan memproses data secara menyeluruh untuk mengidentifikasi pola, hubungan kausal atau tren yang relevan. Melalui proses ini, data mining membantu organisasi dalam membantu prediksi yang lebih baik, mengoptimalkan strategi bisnis, membantu pengambilan keputusan, serta mengidentifikasi peluang atau tantangan baru yang mungkin tidak terlihat secara langsung dari data mentah. Kemudian teori yang selanjutnya itu ada teori clustering. Jadi eh, clustering atau analisis cluster itu adalah metode analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam cluster atau kelompok yang berbeda berdasarkan kemiripan atau kedekatan antara data. Analisis cluster dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti segmentasi besar, klasifikasi citra, kompresi gambar, dan lain-lain. Analisis cluster dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cluster hierarki dan cluster non-hierarki atau cluster partisial. Cluster hierarki adalah cluster yang memiliki struktur bertingkat, di mana cluster-cluster yang lebih kecil dapat digabungkan menjadi cluster yang lebih besar, atau sebaliknya. Kemudian cluster non-hierarki atau cluster partisial adalah cluster yang tidak memiliki struktur bertingkat, di mana cluster-cluster yang terbentuk bersifat tetap dan tidak dapat digabungkan atau dipisahkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada eh, algoritma K-means. Jadi algoritma K-means sendiri itu merupakan salah satu algoritma cluster non-hierarkikal yang sering digunakan dalam analisis cluster. Algoritma ini bekerja dengan menentukan jumlah cluster ataukah yang diinginkan, kemudian memilih secara acak titik pusat cluster atau sentroid awal dan mengelompokkan data ke dalam cluster terdekat berdasarkan jarak antara data dengan sentroid. Selanjutnya, algoritma ini akan menghitung ulang sentroid berdasarkan rata-rata data dalam cluster dan mengurangi proses pengelompokan data hingga tidak ada perubahan cluster atau mencapai iterasi maksimum. Algoritma K-means memiliki beberapa kelebihan seperti mudah diimplementasikan secara eh, efisien secara komputasi dan dapat menghasilkan cluster yang terdefinisi dengan baik. Namun, algoritma ini dapat memiliki beberapa kekurangan seperti sensitif terhadap pemilihan sentroid awal, hasilnya mungkin berbeda pada setiap run atau pada saat penjalanan program, serta keterbatasan dalam menangani data dengan bentuk klaster yang kompleks atau ukuran klaster yang tidak seimbang. Untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini, eh, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.
deskriptif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data berupa angka atau statistik yang dapat diukur dan dihitung secara objektif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis dan akurat. Berikut merupakan rincian metode penelitian yang saya gunakan. Untuk tempat dan waktu, jadi untuk tempatnya itu sendiri, jadi untuk tempatnya itu sendiri dalam penelitian ini, eh, yaitu aplikasi Shopee dan website resmi Shopee. Dan waktu penelitian itu adalah pada bulan Desember tahun 2023. Alasan pemilihan tempat dan waktu itu adalah karena aplikasi Shopee dan website resmi Shopee merupakan sumber data yang paling mudah diakses, paling relevan, dan paling aktual dengan topik penelitian. Kemudian untuk bahan dan alat, dalam penelitian ini, bahan yang digunakan adalah data survei kepuasan pengguna terhadap layanan Shopee. Data survei ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner online yang disebarkan melalui media sosial dan aplikasi Shopee. Kuesioner online ini terdiri dari 10 pertanyaan yang menggunakan 5 dimensi kepuasan pengguna, yaitu konten akurasi, format, ease of use, dan timeless. Pertanyaan-pertanyaan ini menggunakan skala Likert 1 sampai 5, di mana 1 berarti sangat tidak puas dan 5 berarti sangat puas. Responden yang menjadi sasaran penelitian ini adalah pengguna Shopee yang berusia 18 tahun ke atas dan telah melakukan transaksi minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir. Jumlah responden yang diharapkan yaitu sebanyak 200 orang. Kemudian untuk alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komputer atau laptop, koneksi internet, software seperti Microsoft Excel, eh, SPSS, dan software R. Dan kemudian kode editor. Kemudian cara kerjanya, yang tahap pertama, jadi cara kerja itu sendiri terdapat 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Pada tahap persiapan, langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan studi literatur tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti kepuasan pengguna, analisis cluster, dan algoritma K-means. Kemudian selanjutnya menyusun kuesioner online yang mengukur 5 dimensi kepuasan pengguna terhadap layanan Shopee, yaitu konten, akurasi, format, ease of use, dan timeless. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan perangkat-perangkat atau alat-alat seperti komputer atau laptop, koneksi internet, software seperti Microsoft Excel, kode editor, dan lain-lain. Kemudian untuk tahap pelaksanaannya, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner online melalui media sosial dan aplikasi Shopee kepada pengguna Shopee yang berusia 18 tahun ke atas dan telah melakukan transaksi minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir. Kemudian mengumpulkan data-data survei dari responden yang mengisi kuesioner online, lalu mengolah dan menyajikan data survei dalam bentuk tabel dan grafik menggunakan software seperti Microsoft Excel dan Code Editor. Lalu, analisis deskriptif menggunakan regresi linear berganda terhadap data survei menggunakan software seperti SPSS. Lalu, analisis cluster menggunakan algoritma K-means terhadap data survei menggunakan software seperti R. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan penyelesaian. Eh, jadi, hal yang dilakukan yaitu menyimpulkan hasil analisis data survei berdasarkan tujuan penelitian. Kemudian menulis laporan penelitian yang berisi tentang latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, landasan teori, landasan empiris, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran serta daftar peserta. Kemudian mempresentasikan hasil penelitian di depan dosen pembimbing dan penguji. Untuk tahapan analisisnya, dalam penelitian ini, tahapan analisis yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu ada 3 tahapan analisis. Yang pertama ada analisis deskriptif, kemudian ada regresi linear berganda, dan analisis cluster. Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data secara umum seperti mean, median, modus, standar deviasi, frekuensi, persentase, dan lain-lain. Analisis deskriptif digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Shopee secara keseluruhan dan berdasarkan masing-masing dimensi. Kemudian regresi linear berganda. Regresi linear berganda itu merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk
menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dan parsial. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lima dimensi kepuasan yaitu konten, akurasi, format, ease of use, dan timeliness terhadap kepuasan pengguna secara keseluruhan. Dan tahap analisis yang terakhir yaitu ada analisis cluster. Jadi analisis cluster ini teknik analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau kedekatan antar data analisis cluster digunakan untuk mengidentifikasi segmen atau kelompok pengguna berdasarkan tingkat kepuasan mereka terhadap layanan Shopee. eh, Analisis cluster yang digunakan dan intinya adalah algoritma K-means yang mengelompokkan data ke dalam cluster yang ditentukan sebelumnya berdasarkan jarak antara data dengan pusat cluster atau satelit. Kemudian yang selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir pada penelitian ini menggambarkan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian eh, yang berjudul segmentasi kuasaan pengguna layanan Shopee melalui analisis cluster menggunakan algoritma K-means. Jadi langkah yang pertama yaitu ada identifikasi masalah, yaitu menentukan latar belakang, rumus masalah, dan tujuan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Langkah yang kedua adalah studi literatur, yaitu melakukan kajian teori yang relevan dengan topik penelitian seperti kepuasan pengguna, analisis cluster, dan algoritma K-means, serta kajian hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian langkah yang ketiga adalah penyusunan kuesioner, yaitu penyusunan kuesioner online yang mengukur lima dimensi kepuasan pengguna terhadap layanan Shopee, yaitu konten, akurasi, format, ease of use, dan timeliness dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Dan langkah yang keempat adalah pengumpulan data, yaitu menyebarkan kuesioner online melalui media sosial dan aplikasi Shopee kepada pengguna Shopee yang berusia 18 tahun ke atas dan telah melakukan transaksi minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir dan mengumpulkan data survei dari responden yang mengisi kuesioner online. Kemudian langkah kelima adalah preproses data, yaitu melakukan data cleaning dan transformasi data. Data cleaning merupakan proses penghapusan atau memperbaiki data yang tidak valid dan tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak relevan. Dan transformasi data adalah proses mengubah data dari bentuk asalnya eh, menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Kemudian langkah yang keenam yaitu pemodelan sistem. Jadi pemodelan sistem ini melakukan analisis deskriptif, regresi linear berganda, dan analisis cluster terhadap data survei. Analisis deskriptif adalah teknik yang menggambarkan karakteristik data secara umum. Kemudian regresi berganda merupakan teknik analisis yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dan parsial. Kemudian analisis cluster merupakan teknik analisis yang mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau kedekatan antar data. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu evaluasi, yaitu melakukan penilaian terhadap kualitas dan kinerja model yang dibuat. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti validasi silang, koefisien determinasi, koefisien korelasi, validitas klaster, dan lain-lain. Dan langkah yang terakhir yaitu interpretasi, yaitu melakukan penjelasan dan penafsiran terhadap hasil analisis data yang diperoleh. Interpretasi yang didapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik seperti tabel, grafik, diagram, dan lain. Baik, sekian presentasi mengenai proposal skripsi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.